Baik, selamat siang. Ini kita hari ini ngobrolin tentang laundry satuan ya. Ya, bentar, ini saya minimize dulu. Ya, oke, kita mulai ya. Ini pertama kita untuk meningkatkan omset, kita nggak bisa mengandalkan laundry kiloan terus ya, karena ternyata laundry kiloan tuh omsetnya tuh nggak begitu banyak, kerjanya tuh banyak gitu loh. Jadi kerjanya repot, tapi omsetnya tuh kecil. Jadi kita kalau mau maju ternyata nggak bisa hanya mengandalkan laundry kiloan. Jadi mau nggak mau kita harus membuka layanan yang lain. Layanannya ini adalah layanan laundry satuan ya. Laundry satuan ini macam-macam. Nah ini seperti yang saya sudah ini kan catat di beberapa hari ini saya survei sana sini. Ini saya dapat kira-kira harganya seperti ini. Nanti saya dibantu kalau ada yang harga-harga salah atau mungkin kemahalan atau kemurahan atau apa, saya dikasih masukan ya. Ini kan harga baru semua. Juga lagi saya percobaan juga ke teman-teman lainnya gitu loh. Kira-kira harga gini bagaimana gitu ya. Jadi ini masih ibaratnya percobaan. Masih banyak yang masih bisa direvisi gitu ya. Jadi ini untuk supaya meningkatkan omset, ternyata itu kalau di satuan itu nanti bisa meningkatkan omset tuh sekitar 40%. Jadi hampir separuh lebih sebenarnya. Misalnya omset Anda sekarang asumsi 15 juta gitu ya. Itu bisa meningkatkan omset separuhnya sendiri itu bisa. Jadi 40%. Jadi omset tuh harusnya bisa di atas 20 juta sudah per bulan. Karena kalau 15 juta dikalikan 2 kan 30 juta. Harusnya omset sekitar 30 juta itu bisa itu. Tapi kita nggak muluk-muluk lah. Minimal 30% dari omset sekarang yaitu sekitar 20 jutaan lah ya. Sekitar omset 20 jutaan itu harusnya sudah nembus dengan Anda menambah laundry satuan ya. Nah, laundry satuan itu kuncinya itu tergantung dari kasir atau penerima order sebenarnya. Ini harap diperhatikan penting sekali. Jadi omset kalau mau nambah itu kuncinya tuh ternyata ada di penerima order. Ya, jadi kalian kuncinya apakah Anda bisa membuat customer itu masuk ke laundry satuan atau tidak. Jadi kalian harus menguasai kayak nawari ya, ibaratnya nawari lah, nawari ke customer itu kalau ada barang-barang yang bisa dimasukkan ke satuan. Jadi nggak bisa kita diemin laundry kiloan seperti biasa sekarang ini dikiloin semua, padahal beberapa bisa masuk laundry satuan kita rugi. Kalau seperti itu kita rugi. Karena seharusnya bisa nambah omset, jadi nggak bisa karena masuk ke kiloan semua. Padahal kiloan itu omsetnya kecil, jadi kita rugi gitu loh ya. Jadi kita harus pintar nomor satu, upayakan beberapa item atau produk yang memang bisa masuk ke laundry satuan, diusahakan masuk ke laundry satuan ya. Itu. Kalau customernya ngeyel gimana tetap mau kiloan, ya udah biarin aja ya, kita biarin aja kalau tetap mau kiloan. Tapi kita harus menguasai gimana cara membujuk customer itu supaya mau masuk ke laundry satuan gitu. Pertama yang bisa kita lakukan adalah kuasai product knowledge ya. Itu kan tuh banyak tuh di Excel ini yang saya sudah tunjukkan tuh kan banyak ya. Ini tuh banyak tuh turun-turun banyak tuh ada selimut, kemeja, blouse, blouse, terus blazer, kebaya, sweater, gamis dan lain-lain. Ini sebenarnya tuh sama aja dengan laundry kiloan sebenarnya, hampir mirip kecuali memang beberapa gaun nggak bisa ya seperti gaun pesta, jas itu nggak bisa dimasukkan ke mesin cuci kan. Tapi ini sebenarnya item-item ini nih hampir ada di laundry kiloan semua, hampir semua. Jadi intinya hampir sama, cuman perlakuannya lebih beda, lebih diperlakukan lebih spesial ibaratnya gitu ya. Karena kita memperlakukan itu lebih spesial, kita bisa patok harga lebih mahal.
Itu. Jadi omsetmu akan naik gitu ya. Jadi kuncinya adalah kuasai product knowledge atau pengetahuan tentang produk. Ini dibaca semua ini itemnya, barang-barangnya apa, yang Anda jual apa aja. Oh ini ya, bed cover ini bisa masuk ke satuan. Ya, dipancing orangnya masuk ke satuan. Misalnya, Bu, Bapak, Ibu, Mbak, ini bed covernya kalau dicampur sama yang lain-lainnya nggak bersih gitu. Jadi ini kalau boleh masuk ke satuan saja sehingga bisa optimal bersihnya gitu. Tapi kalau pelanggannya ngeyel ya udah biarin mau dicampur ya udah gitu. Tapi kita kasih pengertian, ya gimana bisa bersih kan? Ini nanti back cover gedenya kayak gini. Kalau dicampur sama yang lain, waktu spin atau muter itu kan dia nggak bisa lancar, muternya nggak bisa bagus. Kena sabunnya juga nggak bisa kena sabun semua. Jadi intinya mengakibatkan hasilnya nggak maksimal bersihnya gitu ya. Spray juga sama, keset itu loh sama ya. Beberapa keset gimana ya? Keset itu kotor sekali ya, jangan masukkan ke mesin mungkin ya. Kalau kotor sekali kita cuci manual. Itu kan bisa dimasukkannya ke satuan. Ya lumayan lah tambah-tambah ini ya. Tapi ada masukan ya. Ini minimal itu order tuh 30.000. Kalau enggak kita rugi ya. Seperti spray kecil ini. Spray kecil ini nih 18.000 kan. Tapi minimal harganya tuh order tuh 30.000. Nah, gini. Ya, semua order di sini yang harganya di bawah 30.000 itu nggak boleh. Minimal 30.000. Jadi misal ini ya, spray kecil satu pieces 18.000. Ya minimal berarti ada dua spray gitulah. Ya kan? Jadi dua spray kecil kan berarti kan 36.000. Nah, itu bisa. Ya, keset ini cuma 10.000 keset kecil. Ya, berarti minimal ada tiga keset seperti itu ya. Intinya kecuali kalau yang satuan ya, kalau yang dicucinya di luar nggak apa-apa sih satuan. Nggak yang nggak masuk mesin maksud saya ya, karena mesin itu kan kita ngeluarin biayanya kan cukup mahal. Mesin listriknya, gasnya, ya kan listriknya itu kan jadi kalau cuman 10.000 nggak cukup. Jadi intinya kalau segala sesuatu yang masuk ke mesin itu minimal tuh ordernya tuh 30.000 lah misalnya seperti itu ya. Kalau dia misalnya spray kecil ini 18.000 ya bila minimal ada dua yang masuk ke mesin ya toh. Spray kecilnya dua misalnya seperti itu. Jadi 36.000 gitu ya. Kecuali kalau keset ini jangan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Soalnya kan keset ini kotor sekali. Tidak dimasukkan mesin. Ya, karena kan keset ini kotor. Nanti kalau kotor sekali, nanti mesinnya kan jadi kotor. Akibatnya nyucian yang lain nanti jadi terkontaminasi atau ikut tercemar kotornya. Jadi lebih baik yang kotor-kotor sekali tetap dicuci secara manual di luar, jangan dimasukkan ke mesin ya. Seperti yang mengandung bulu-bulu binatang itu nggak boleh masuk mesin. Oli bekas bengkel itu juga nggak boleh masuk ke mesin ya. Jadi kuasai produk knowledge. Semakin Anda praktek menguasai, nanti ada order satu dua mulai masuk, kita pelajari kan. Nanti lama-lama kita mahir ya. Memang butuh waktu ya. Kita butuh waktu. Tapi jangan takut, ilmunya kita sudah ada, gurunya juga ada. Ada problem apa kita juga bisa tanya. Jadi nggak apa-apa kita jalanin aja. Seperti itu ya. Ini kuasai produknya. Produknya apa aja ya, kalau ada bantal juga bilangin bantal Bu, bantalnya mana gitu, saya cuciin sekalian. Ini ada spray nih, bantalnya nggak sekalian Bu, sekalian saya bersihkan. Bantal guling Bu, itu banyak kutunya, kita kan harus kasih edukasi ke pelanggan. Kutu kotoran ngengat segala macam itu kan banyak bersembunyi di bantal guling. Sekalian Bu, kami bisa karena kami punya cairan pembersih atau bahan-bahan pembersih antivirus, antibakteri. Lalu kita juga ada alat-alat untuk membunuh virus-virus itu. Peralatan kami ada, Bu, gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak pinter-pinter tawa-tawa lah ibaratnya gitu. Ini ada boneka juga ya. Ternyata boneka itu jenisnya macam-macam juga nih. Ada yang kecil, besar, sedang, kecil, jumbo ya. Nah, itu nanti pelan-pelan kita akan klasifikasikan. Mungkin sekarang saya belum sempat sih. Nanti kan dimasukkan ke POS itu keterangan yang kecil itu contohnya seperti apa, besar kayak apa, jumbo kayak apa.
Tapi mungkin kayak mbak-mbak yang anu kan udah biasa dah tahu. Kalau boneka kan dah tahu ya. Yang gede banget itu berarti masuknya jumbo. Yang gede banget sampai gedenya seperti anak kecil itu loh, sebesar anak kecil itu masuknya jumbo. Kalau yang gede ya termasuk yang gede. Kalau yang kecil ya paling 40 cm, 50 cm itu ya kecil ya. Ya ini bisa diatur sendiri lah ya. Lalu ini barang-barang lainnya ada jas, ada celana, ada kemeja, blus, t-shirt, kebaya, jaket, gamis, sajadah, gaun pesta, pakaian anak branded dan yang lain-lain. Ini dia ya, ada mukena, kerudung dan lain-lain. Ini bisa masuk ke satuan. Ya, pinter-pinter kita ngomong. Mukena ini bisa satuan, bisa lebih bersih gitu daripada dimasukin kiloan. Tapi kalau customernya sekali lagi ngeyel, nggak apa-apa Mbak, kiloan aja. Kerudungnya ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau intinya kalau customer ngeyel ya udah biarin. Tapi kita kasih ngomong ya, resikonya ya nggak bisa terlalu maksimal. Itu ya. Lalu harus pintar-pintar upselling ya. Upselling itu apa? Nawarin ini itu ya. Jadi pelanggan kalau beli beli misalnya Mbak ini cuci kering lipat gitu ya. Kita tawarin setrikanya. Itu namanya ditawarin. Jadi, loh kok nggak setrika sekalian toh terpaut sedikit kok loh Mbak gitu. Setrikanya sekalian ya gitu. Oh enggak Mbak. Oh ya udah ini ya cuci kering lipat. Nah di rumah kan ada boneka Mbak. Ada boneka-boneka kami bisa loh. Nah pokoknya kayak jual cerewet nawar-nawari. Itu kuncinya. Ya, kan di rumah ada bantal guling enggak, Bu? Itu banyak bakterinya loh kalau nggak dibersihin. Nanti kami bersihin, kami bisa gitu. Terutama yang jarang laku di tempat kita ya itu stroller ya, stroller baby, bayi itu, kereta dorong. Nah itu profitnya luar biasa loh itu. Satu kereta itu 125 sampai 150 kayak ya punya kita ya. Harganya ya, 125 sampai 175 mungkin tuh. Nah, itu kan omsetnya cukup gede. Dapat satu stroller aja harganya hampir seperti 3 kali lipatnya cuci mobil loh. Cuci mobil di luar itu 50.000, bayangin. Mobil gedenya kayak gitu tuh 50.000. Stroller itu 125.000 sampai 175.000. Nah, kan lumayan banget. Daripada kita nyuci 3 biji mobil, lebih baik nyuci satu stroller gitu loh. Omset Anda langsung naik jadi banyak. Ya kan? Seperti itu. Ya. Terus harus cerewet juga nanti kalau kita udah ada karpet, sofa sama ini tetap cerewet ditawarkan. Tapi ini kan kita belum. Kemungkinannya pertengahan bulan depan ya. Ini sekarang kita lagi persiapan lah. Kita fokus ke satuan dulu ya. Satuan kalau udah kelar, udah mulai promosi nanti baru ngurusin yang sofa itu tadi ya. Ini bisa nih, ini ada shoes juga nih. Shoes itu sepatu ya. Sepatu ini ternyata ada deep cleaning juga. Deep cleaning ya biasa ya, cuci-cuci biasa itu. Unyellowing midsole. Jadi kalau cuma dibersihin tok sepatunya, kadang-kadang di tengah-tengah midsole, tahu tuh midsole yang bagian tengah tengah itu loh, melingkar di sepatunya itu namanya mid. Mid itu tengah ya. Jadi kan sepatu kan ada 3 tuh minimal. Bawah, tengah, dalam kan gitu kan. Atas, dalam. Nah ini tengah. Tengah itu yang karet yang tebel. Biasanya kalau kita lama sepatunya jadi kuning itu loh. Nah itu ternyata bisa di unyellowing. Itu bisa yang kuning itu kuning-kuningnya sepatu itu bisa dihilangin, misal maksud minimal bisa dikurangin. Jadi agak putih lah minimal gitu ya. Sekali lagi ingat, jangan pernah janjiin bahwa sepatunya bisa jadi putih banget itu jangan. Ya, kayak noda juga sama. Jangan pernah janjiin nodanya pasti hilang, itu nggak bisa. Ya, kadang-kadang ada yang nggak bisa hilang karena udah terlalu lama. Contoh kemarin ya ballpoint itu. Ballpoint kalau nggak segera dibersihkan, nodanya lama, udah meresap ke kain, itu udah nggak bisa dihilangin. Karena sifatnya tinta itu dia nggak bisa dihilangkan, tetapi dia hanya bisa dipindah. Itu pun harus cepat. Begitu kena tinta harus cepat dilapin pakai cairan tersebut supaya tintanya pindah ke lap kita gitu loh. Tapi kalau udah lama itu nggak bisa. Jadi kalau kita intinya nggak boleh janjiin. Ini pasti bisa bersih. Ini bisa pasti sepatunya bisa nggak kuning lagi itu enggak. Kita cuma bilang ini bisa mungkin kalau kita mau coba unyellowing. Jadi di unyellow itu berarti kuning-kuningnya dihilangin gitu loh. Jadi yang mangkak kulitnya, kuning-kuningnya sepatu itu di midsole-nya, di bundaran di itu ya pinggirannya sepatu itu yang keras itu bisa sedikit diputihkan lah minimal kalau memang nggak jadi putih sekali gitu ya. Soalnya kalau namanya sepatu lama juga jadi putih sekali kan juga
Ya gimana, namanya udah sepatu lama. Whitening upper ini berarti bisa diputihkan ya. Kalau unyellow tadi berarti kuning-kuningnya bisa dihilangin. Kalau whitening upper plus deep cleaning ini berarti whitening itu berarti samutike dikit ya. Sepatu yang rodok-rodok mangkak gitu tuh dia bisa lebih putih gitu. Nah, ini harganya lihat tuh, mahal tuh. Kalau Anda biasanya, kalau kalian biasanya 35.000, 30.000 sepatu, plus Anda unyellowing, di kuning-kuningnya dihilangin sedikit aja nilainya udah jadi 50.000 tuh. Bayangin naiknya tuh 15.000. 15.000 dari 35.000 tuh hampir 40%. Sekitar 40%. Separuh nih Dewi. Bayangkan kalau kalian nanti pinter nawar-nawari yang satuan ini, omsetnya pasti jadi besar, jadi banyak. Minimal nambah 30-40% dari omsetmu sekarang, minimal mesti nembus 20 juta. Harusnya, ya, tergantung kalian nawarinya, karena kuncinya di kalian. Terus sama ini bawahnya ya. Ada helm juga, helm. Nah itu kan sekitar situ ada pabrikan. Nanti kalau kalian butuh brosur, minta aja Pak Andri untuk ngeprintin tuh brosur-brosur yang saya kirim ke grup itu nanti di print, bisa dibagiin tuh di sekitarnya apa namanya kayak lo garmen-garmen tuh kan banyak yang pakai helm tuh. Nah itu bisa kita bikin promo dulu nggak apa-apa, misalnya promo helmnya berapa ribu gitu ya, boleh di promo apa diskon 20%, diskon 30%, boleh biar mereka tahu dulu. Ya, terus bawahnya ini ya sama seperti ini ya. Baby box, baby nest, gendongan bayi, baby bouncer itu, baby walker itu kan tahu ya buat baby mau belajar jalan itu loh merambat ada roda-rodanya itu loh. Nah, itu keperluan baby lah biasanya. Ini banyak ini sebenarnya kalau bisa diperhatikan ini ditawar-tawar ke customer juga banyak ya. Kalau car seat ini buat bayi tapi yang kursi bayi tapi ditaruh di dalam mobil supaya babynya bisa duduk di dalam mobil dengan nyaman. Soalnya kan kursi mobil kan gede buat orang dewasa. Nah, sehingga untuk baby dia membutuhkan kursi khusus. Nah, ini namanya car seat. Car seat ini bisa kalian cek di Google ya seperti apa gambarnya. Garis besarnya seperti itu, nanti kalian pelajari sendiri satu-satu. Kalau kurang jelas, Anda bisa search di Google kayak apa bentuknya. Kalau kurang jelas lagi, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Nanti kita hadapi sama-sama. Kalau ada customer datang, order, itu kita mulai praktek. Terus berikutnya adalah tiga jenis harga ini. Ya, tiga jenis harga ini ya, ada reguler, ekspres 1 hari, dan super ekspres 6 jam. Ini lagi saya tanyakan ke teman-teman laundry juga, kalau apakah perlu dibikin tiga jenis harga gini atau dua jenis harga atau satu saja gitu ya. Sementara ini kan kita satu, tapi ternyata salah satu untuk meningkatkan harga omset kalian itu yaitu mainnya di harian ini, ya, di super express atau regular ya. Regular itu 3 hari, express itu 1 hari, super express ini 6 jam. Jadi kalau orangnya butuh terburu-buru harus hari ini soalnya saya mau pergi tak buat pesta sekarang atau gimana-gimana, berarti masuknya super express. Ya harganya harus mahal banget gitu loh. Mau cepet kalau bayarnya biasa ya tidak ada gitu. Mau cepet ya harus bayar lebih seperti itu ya. Terus kalau yang express 1 hari itu termasuk express. Ya itu lebih murah lagi. Kalau yang paling murah itu yang 3 hari. Ya 3 hari. Jadi kita ada tiga jenis harga. Yang biasa kita sasar adalah yang tengah ini biasanya ya, yang ekspres 1 hari. Jadi karena saya sengaja bikin harganya antara regular 3 hari sama ekspres 1 hari ini harganya hampir sama. Supaya kita pancing orangnya masuk ke ekspres 1 hari. Sehingga bisa nambah omset sedikit-sedikit ya. Itu terus terus mana ya? Lalu masukkan lagi sama catatan yang saya ketik di grup kemarin. Tapi ini saya ulang lagi di sini ya. Yang bisa masuk laundry satuan itu apa? Itu kan di video-video yang sudah saya rekam, yang saya kirimkan di YouTube itu udah ada sih sebenarnya. Tapi ini saya mau highlight, mau saya garis besar, kayak garis bawahi. Saya ulang lagi biar semakin ingat ya. Yang bisa masuk ke laundry satuan itu barang-barang yang mengembang. Yang kalau dimasukkan kena air, kena sabun itu langsung mengembang. Seperti handuk gitu.
itu nanti di dalamnya mengembang. Pada saat mengembang, mesin cuci itu nggak bisa nyuci secara maksimal. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk menawarkan ke pelanggan laundry satuan. Tuh, Bu, ini nanti ngembang di dalamnya. Kalau kena pakaian lain, terlalu sesek juga, misalnya laundry kiloan, 6 kiloan, nanti tidak bisa terlalu bersih, gitu, ya. Kalau mau ini satuan aja, Bu, gitu. Untuk seperti ini kan, yang mengembang seperti handuk, bed cover, selimut, yang tebel-tebel itu menyerap air banyak ya. Yang menyerap air banyak itu, dia ngembang nanti. Akibatin kalau tidak diperlakukan secara khusus atau nggak satuan, biasanya nggak bisa bersih ya. Sekali lagi kalau customernya ngeyel gimana tetap mau kiloan, ya udah biarin asal jangan lebih dari 6 kilo seperti biasa. Lalu kategori yang kedua ialah yang masuk laundry satuan ialah yang perawatannya lebih sulit seperti kebaya yang ada manik-maniknya. Itu kan jelas lebih setiti ya, kita lebih hati-hati memperlakukan barang-barang khusus karena itu lebih sulit. Nah, itu bisa masuk laundry satuan karena nggak mungkin masuk ke kiloan. Seperti kebaya banyak manik-manik, banyak bordirannya dimasukkan ke mesin laundry nggak bisa gitu. Kadang-kadang ada bahan dari plastik. Itu kan sulit. Bahannya plastik nanti kalau masuk ke dryer itu rusak, meleleh dia. Ya, itu masuk ke satuan. Lalu yang ketiga ialah barang yang perlu perhatian khusus. Seperti mungkin baju-baju mahal, baju kesayangan, baju yang customernya sayang lah ya untuk cuman sekedar dimasukin laundry satuan, laundry kiloan. Itu bisa di satuan itu. Meskipun itu cuman kaos biasa loh. Ya, mungkin ada kaos biasa yang sablonnya bagus, mungkin dia suka itu gambar itu, atau sablonnya cukup lebih mahal, agak mahalan dikit. Itu kalau dicampur laundry kiloan mungkin dia bisa nggak begitu bersih atau warnanya bisa pudar atau apa. Ya, umumnya kalau laundry kiloan tuh barang-barang yang sehari-hari lah, yang kayak baju-baju harian, baju keseharian, yang intinya kita nggak begitu terlalu perhatiin banget tuh loh baju itu gitu loh. Ya kayak kaos harian, kaos tidur, apa kaos main, ya gitu-gitu aja, ya kan. Tapi kalau pingin barang itu terawat, ya mungkin harus diperlakukan dengan khusus, meskipun itu mungkin cuma kaos, mungkin cuma celana panjang, celana pendek, tapi kan ada kan celana pendek sekarang juga mahal-mahal. Nah kalau itu nggak mau diperlakukan sembarangan, dimasukkan satuan, ya dimasukkan satuan, diperlakukan satuan dan hati-hati seperti itu ya. Lalu yang terakhir kategori apa yang bisa masuk ke laundry satuan, yaitu semua item, sebenarnya hampir semua item itu yang ada di laundry kiloan itu bisa masuk ke satuan gitu loh. Tinggal orangnya maunya masuk satuan apa kiloan gitu. Kaos ya bisa, baju ya bisa, celana dalam bisa, celana apa olahraga bisa, celana renang ya bisa, ya kan. Seperti itu, hampir semuanya lah bisa yang masuk di laundry kiloan itu bisa masuk ke laundry satuan. Ya. Ini hari ini kan sudah saya input-input harganya juga, jadi tinggal saya cek terakhir hari ini. Kalau nanti teman-teman di sini kalian nggak ada pertanyaan apa-apa, nanti hari ini saya input di POS kalian. Ya gitu. Kira-kira begitu saja dari saya. Sekali lagi, ini hanya apa upaya kita ya untuk meningkatkan omset. Jadi silahkan nanti kalau ada customer mulai dipasarkan sama-sama kita ya. Begitu saja.